Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanul Fikri dari kelas B, Kecerdasan Buatan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi UAS tentang modified KNN. Definisi modified KNN. Modified KNN adalah menempatkan label kelas data sesuai dengan K di validasi poin data yang sudah ditetapkan dengan perhitungan KNN tertimbang. Selanjutnya, proses modified KNN. Dalam algoritma modified KNN, setiap data pada data training harus divalidasi terlebih dahulu pada awalnya. Validitas setiap data tergantung pada setiap tetangganya. Proses validasi dilakukan untuk semua data pada data training. Setelah dihitung validitas setiap data, maka nilai validitas tersebut digunakan sebagai informasi lebih mengenai data tersebut. Untuk menghitung validitas dari data pada data training, tetangga terdekatnya perlu dipertimbangkan. Di antara tetangga terdekat dengan data, validitas digunakan untuk menghitung jumlah titik dengan label yang sama untuk data tersebut. Persamaan yang digunakan untuk menghitung validitas dari setiap titik pada data training adalah seperti pada persamaan di bawah ini, yaitu validitas X sama dengan 1 per H, sigma HI sama dengan 1, S dalam kurung label X, label NI X. Keterangannya itu H merupakan jumlah titik terdekat, label X sama dengan kelas X, NIX merupakan label kelas titik terdekat dari X. Selanjutnya, fungsi S digunakan untuk menghitung kesamaan antara titik X dan data ke I dari tetangga terdekat, seperti pada persamaan di bawah ini, yaitu S dalam kurung A, B sama dengan buka kurung 1 dan 0. 1A sama dengan B, 0A tidak sama dengan B. Keterangannya yaitu A sama dengan kelas A pada data training, sedangkan B sama dengan kelas lain selain A pada data training. Metode modified KNN adalah metode perkembangan dari KNN. Terdapat perbedaan dari modified KNN dan KNN, yaitu modified KNN terdapat proses perhitungan validitas dan weight voting. Selanjutnya kita masuk ke contoh jurnal. Jurnal yang saya ambil di sini sebagai contoh yaitu identifikasi jenis font menggunakan metode genetic modified KNN. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Font adalah sebuah kumpulan karakter lengkap yang mempunyai ukuran dan gaya. Sedangkan dalam komputer, font merupakan file data elektronik yang mengandung sebuah kumpulan dari elemen penulisan, karakter-karakter, dan simbol-simbol. Sebagian besar jenis font yang digunakan dalam pencetakan dan user interface memiliki dua gaya font yaitu serif dan sans serif. Font ini dipilih karena kedua jenis font banyak digunakan pada website dan merupakan jenis font standar dari banyak developer website yang paling populer. Ketika melihat sebuah desain hasil karya atau aplikasi orang lain, pada graphic designer dan front-end developer terinspirasi untuk membuat hal yang sama atau menggunakan font yang sama. Namun, font tersebut sudah menjadi gambar atau sebuah aplikasi yang sulit untuk diketahui jenis dan font tersebut. Pada bab selanjutnya yaitu yang kedua, metodologi. Itu yang pertama yaitu citra grayscale adalah citra yang memiliki dua warna yaitu hitam sebagai warna minimal dan warna putih sehingga berwarna keabu-abuan. Proses grayscaling mengubah citra berwarna menjadi keabuan dengan cara mengurangi dimensi yang dimiliki oleh citra. Dengan melakukan pemetaan citra 3 kanal warna yaitu RGB menjadi hanya satu kanal warna yaitu warna keabuan. Terdapat berbagai cara dalam melakukan proses grayscaling.
Di antaranya adalah menggunakan persamaan di bawah ini, yaitu grayscale sama dengan 0,21 dikali R ditambah 0,72 dikali G tambah 0,0 dikali B. Di mana nilai R itu yaitu red adalah nilai piksel berwarna merah, G itu green adalah nilai piksel berwarna hijau, dan B itu blue adalah nilai piksel berwarna biru. Selanjutnya, low pass filtering. Low pass filter adalah suatu filter yang digunakan untuk menyeleksi nilai piksel dari citra. Filter ini mempunyai sifat menghilangkan yang berfrekuensi tinggi dan meloloskan yang berfrekuensi rendah. Pada penelitian ini, kernel yang dipakai merupakan kernel dari low pass filter pada persamaan di bawah ini. Yaitu ini untuk kernelnya. Isi kernelnya 1/9. Selanjutnya, sharpening atau high pass filter digunakan untuk memperjelas detail dari citra yang menghasilkan citra menjadi lebih tajam. Pada penelitian ini, kernel yang dipakai merupakan kernel dari sharpening sesuai pada persamaan di bawah ini, yaitu kernelnya -1, -1, -1, -1, 9, -1, -1, -1, -1. Selanjutnya, metodologi Otsu thresholding merupakan metode sederhana dalam segmentasi sehingga dapat lebih mudah dalam melakukan pembagian wilayah-wilayah yang homogen berdasarkan kriteria keserupaan untuk mengenali objek. Otsu thresholding merupakan citra grayscale yang memiliki nilai piksel 0 sampai 255 menjadi citra biner yang hanya memiliki dua nilai piksel, yaitu 0 dalam kurung hitam dan 255 yaitu putih, dengan menentukan suatu ambang atau threshold. Nilai threshold dari metode ini dapatkan dengan menggunakan persamaan PI sama dengan NI per N, PI besar sama dari 0, sigma 256, 1, PI sama dengan 1 dalam kurung 4. Setelah dapatkan nilai threshold, maka kemudian citra dapat dikelompokkan menjadi dua kelas, yaitu 0 merupakan hitam dan 255 yaitu putih, dengan menggunakan persamaan F sama dengan 255 dan 0. 255, apabila fx, y besar dari t. Sedangkan 0 apabila fx, y kecil sama dari t. Selanjutnya, segmentasi mathematical morphology. Tahapan segmentasi ini digunakan untuk memisahkan setiap karakter atau huruf yang ada pada citra untuk menemukan lokasi baris, kata, dan karakter atau huruf dari citra. Memanfaatkan morfologi matematika menggunakan operasi dilasi. Dua proses utama tersebut menggunakan matriks structuring elemen vertikal dan horizontal. Matriks structuring elemen horizontal berfungsi untuk menebalkan objek terhadap sumbu X. Sedangkan matriks structuring elemen vertikal berfungsi menebalkan objek pada sumbu Y. Setelah dilakukan operasi dilasi menggunakan kedua buah matriks, maka dilakukan segmentasi dengan menemukan batas vertikal dan horizontal dari citra biner, sehingga nilai piksel-piksel tersebut merepresentasikan suatu objek, yaitu pada gambar di bawah ini, yaitu dalam kotak 1, 1, 1, 1, dalam kurung 1, 1, 1. Untuk tahapan matriks structuring elements vertikalnya. Selanjutnya, directional feature extraction.
Ekstraksi ciri directional feature extraction merupakan metode yang menganalisis ciri arah dari objek. Ciri yang digunakan oleh metode ini adalah nilai gradien dari setiap piksel pada objek. Gradien adalah nilai kuantitas vektor yang merupakan komponen arah dan dihitung dengan melibatkan kedua arah, baik arah horizontal dan vertikal. Untuk menentukan arah horizontal dan vertikal dari citra dengan menggunakan kernel operator Sobel pada gambar di bawah ini. Persamaan untuk mendapatkan nilai arah horizontal ditunjukkan pada persamaan di bawah ini dan vertikal ditunjukkan pada persamaan di bawah ini. Ini untuk persamaan horizontal dan GY dalam kurung A, B yaitu merupakan persamaan vertikal. Untuk mendapatkan nilai arah gradien piksel dengan menghitung nilai inverse tangen dari hasil pembagian nilai gradien vertikal dengan nilai gradien horizontal merupakan menggunakan persamaan di bawah ini, yaitu G sama dengan tan kurang 1 buka kurung GY A, B atau GX A, B. Kemudian dicari nilai direksi. Nilai G yang didapatkan sebelumnya akan bernilai dari 0 sampai 2pi yang kemudian dicari nilai arahnya berdasarkan tabel direksi di bawah ini. Berikut ini untuk nilai tabelnya. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada algoritma modified KNN, tahapan pertama yaitu tahapan genetik algoritma merupakan tahapan untuk menentukan nilai K optimal. Pada tahapan awal di mana menentukan nilai kromosom secara acak yang nantinya dijadikan nilai K, kemudian dihitung nilai fitness. Setelah mendapatkan nilai fitness, melakukan crossover dan dilakukan mutasi untuk menghasilkan kromosom baru, kemudian hasil nilai kromosom awal, crossover, dan mutasi diurutkan berdasarkan nilai fitness terbesar. Setelah itu nilai fitness terbesar akan digunakan sebagai parent untuk generasi selanjutnya dan akan berhenti sesuai generasi yang ditentukan dan menghasilkan nilai K optimal. Waktu komputasi merupakan waktu yang dibutuhkan dalam memproses citra uji. Untuk mengukur kinerja sistem menggunakan persamaan di bawah ini. Akurasi, precision, recall, dan F-measure. Selanjutnya pengujian waktu terhadap jumlah karakter. Pengujian sistem dalam mengidentifikasi font cetak yang terdapat pada citra teks. Citra yang diuji dengan 5 jenis font yang berbeda yaitu Lato, Montserrat, Railway, Tahoma, dan Roboto, dan gaya berbeda-beda. Pada pengujian waktu digunakan dengan 1 karakter, dengan 2 karakter, 3 karakter, dan 4 karakter dengan jumlah masing-masing citra. Hasil pengujian waktu dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2 merupakan pengujian jumlah karakter, yaitu fontnya 1 sampai 4 karakter. Hingga mendapatkan rata-rata 2495,2673608224. Ini untuk gambar ini merupakan grafik pengujian waktu pada jumlah karakter. Selanjutnya, pengujian kinerja sistem. Pada pengujian kinerja sistem dengan digunakan data uji dengan jenis font berbeda-beda, masing-masing jenis font menggunakan 15 citra uji dengan gaya regular,
bold, dan italic sehingga total percobaan sebanyak 75 citra uji. Sesuai dengan tabel di bawah ini, untuk pengujian kinerja sistem, dan ini untuk grafik kinerja sistemnya. Kesimpulan, setelah dilakukan pengujian dengan panjang karakter yang berbeda-beda, hasil menunjukkan bahwa waktu komputasi tercepat didapatkan oleh satu karakter. Semakin banyak karakter pada sebuah citra teks, semakin lama waktu komputasi karena sistem mengidentifikasi untuk setiap karakter. Pengujian kinerja sistem dengan jenis font yang berbeda-beda, hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata nilai akurasi 72,2%. Nilai precision 74,6 dan nilai recall 72% dan nilai F-measure 72,2%. Nilai akurasi tertinggi didapatkan oleh jenis font Lato dan Montserrat dengan nilai 80%. Nilai precision tertinggi didapatkan oleh jenis font Roboto yaitu 83% dan terendah adalah kelas Lato dengan nilai 55%. Sedangkan nilai recall tertinggi didapatkan oleh kelas Lato dan Montserrat dengan nilai 80%. Dan nilai precision terkecil adalah kelas Tahoma dengan nilai 60%. Dan nilai F-measure tertinggi adalah kelas Montserrat dengan nilai 80% dan terendah dengan nilai 65%, yaitu kelas Lato. Faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi adalah dataset dan nilai kromosom yang digunakan sebagai K. Baik, sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.